Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Nur Ali Fitriana dari Prodi Studi Agama UIN Wali Songo Semarang. Sepengetahuan saya sebagai orang awam, detik-detik turunnya Presiden Soeharto itu diawali atau ditandai dengan banyak-banyak kejadian. Di antaranya kejadian atau kerusuhan yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 dan tragedi-tragedi yang lainnya seperti tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Dari kejadian-kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemerintahan tersebut sedang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan terjadinya berbagai krisis, baik itu dari segi krisis moneter ataupun lainnya. Sedangkan dari segi krisis moneter itu dapat membawa kita ke arah krisis yang lebih lanjut yang dinamakan dengan krisis politik, atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan waktu itu, dengan ditandai puncaknya yaitu pada waktu gedung DPR MPR dikuasai oleh mahasiswa. Pada tanggal 21 Mei 1998, beliau Bapak Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan mengangkat wakilnya B.J. Habibie sebagai penggantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan komite reformasi dan mengubah susunan kabinet pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan komite reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan kabinet pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya,
saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan ke-7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut pandangan saya, selama kepemerintahan Presiden Soeharto itu baik, pesan-pesan saya terhadap generasi yang akan datang, rajin-rajinlah kalian menuntut ilmu, baik itu ilmu agama, umum maupun keterampilan, agar kalian itu bisa menjalani hidup ini dengan seimbang, yaitu antara hubungannya dengan hablum minallah wa hablum minannas. Jika kelak nanti kalian jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah, jujur, dan bijak. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Karena Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan suku, budaya, dan bahasa. Seperti yang dilansir dari kompas.com, bahwa setidaknya Indonesia memiliki kurang lebih 714 suku dan memiliki lebih dari 1001 bahasa daerah yang berbeda. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki kekayaan hayati maupun non-hayati. Negara kita juga punya sumber daya laut yang melimpah, juga keindahan yang tak pernah ada habisnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Totalnya kurang lebih ada 17.491 pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian alasan yang kedua, karena Indonesia memiliki banyak pahlawan untuk kemerdekaannya. Dan alasan yang terakhir adalah, di saat banyak negara berpotensi bangkrut, negara kita masih sanggup bertahan.